Renungan Minggu Paskah 5 tahun C. Perintah baru dan love language Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, membaca Injil hari ini saya tertarik pada ayat ini, khususnya pada dua kata ini. Yaitu yang pertama adalah perintah. Kenapa menarik bagi saya? Karena baru pertama kali saya mendengarkan Yesus menggunakan kata perintah. Atau dengan kata lain, mungkin ini pertama kali Yesus memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Mungkin ada ya tipis-tipis Yesus memberikan perintah. Tapi yang tertulis dengan jelas Yesus memberikan perintah ya kayaknya cuman ini deh. Tapi nggak tahu juga ya. Saya juga jarang baca kitab suci sih. Jadi coba Bapak Ibu koreksi saya. Jika ada perintah lain yang tertulis di Injil selain bacaan ini, beserta Injil dan ayatnya. Silakan berkomentar di kolom komentar. Buat pembelajaran kita juga, tolong dicari dalam Injil yang literally perintah, yang benar-benar tertulis perintah, bukan hanya makna kiasan. Yang kedua adalah baru. Kenapa kata baru menarik untuk saya? Kalau ada yang baru, berarti ada yang lama dong. Jadi menarik dan penasaran, sebenarnya apa perintah Allah yang lama? Saya sampai harus googling untuk tahu perintah Yesus yang lama. Jawabannya ternyata hukum Taurat. Ya, karena Yesus adalah orang Yahudi yang beragama Yahudi, dan Yesus termasuk orang Yahudi yang taat. Maka dia pasti menaati segala perintah hukum orang Yahudi. Dan apa perintah hukum orang Yahudi? Hukum Yahudi adalah hukum Taurat. Hukum Taurat sendiri bagi orang Yahudi adalah pengajaran, hukum-hukum dan aturan-aturan yang terdapat pada kelima kitab, yakni kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jumlahnya kalau dihitung ada 613 hukum, dengan rincian 365 bersifat larangan dan 248 lainnya bersifat perintah. Nah, bisa dilihat ya, begitu banyak perintah dalam hukum Taurat. Mungkin yang paling terkenal adalah 10 perintah Allah. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam perintah yang lama tidak ada perintah untuk mengasihi? Saya juga kurang tahu pasti ya. Yang saya yakin pasti ada. Rasanya agak aneh aja kalau suatu agama tidak ada hukum kasihnya. Karena saya percaya semua agama pasti mengajarkan kasih, baik kepada Allah dan kepada sesamanya. Jadi pasti ada hukum kasihnya. Cuma kenapa Yesus sampai memberikan perintah baru yang sudah ada pada perintah lama sebelumnya? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita sebagai orang Katolik mungkin sudah hafal betul hukum cinta kasih ini. Bagi kita yang dididik dengan baik oleh orang tua kita tentang iman dan agama Katolik, cara sadar atau tidak pasti sudah melaksanakan perintah Tuhan itu. Justru kasih itulah yang menjadi dasar iman kita. Justru dengan perintah Yesus ini kita semakin yakin bahwa memang kasihlah yang diharapkan Yesus untuk kita bagikan kepada semua orang. Hanya beberapa orang kadang suka lupa atau mungkin gagal paham bahwa kasih itu ada dua, kasih kepada Allah dan sesama. Kadang ada yang lebih mengasihi sesama tapi lupa mengasihi Allah, ataupun sebaliknya. Yang memang sih kalau dibilang mengasihi sesama pasti lebih tinggi keutamaannya daripada yang lainnya. Bahkan dalam Yohanes 13 ayat 34 tadi juga dikatakan,
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Garis bawahi kata supaya kamu saling mengasihi. Artinya Yesus ingin kita saling mengasihi. Yesus ingin kita mengasihi sesama kita. Sama seperti Yesus mengasihi kita. Begitupun kita harus saling mengasihi. Dari perintah ini jelas ya, kita disuruh untuk saling mengasihi. Manusia dengan manusia saling mengasihi. Tapi ya jangan lupa merupakan Allah. Mentang-mentang sudah berbuat kasih ke sesama, tapi lupa mengasihi Tuhan. Lupa ke gereja, lupa aktif di lingkungan, lupa melayani Allah, lupa menjadi petugas liturgi, dan sebagainya. Harus imbang keduanya, dan jangan merupakan Tuhan yang menciptakan kita. Saudara-saudari yang terkasih, mengasihi di zaman sekarang ini berbeda dengan mengasihi di zaman dulu. Lebih ribet daripada mengasihi di zaman dulu. Kalau dulu mengasihi ya tinggal mengasihi aja. Tapi kalau sekarang mengasihi itu ada bahasanya. Bahasa kasih atau bahasa cinta. Love language. Mungkin ada yang tahu jenis-jenis love language. Yang pertama, word of affirmation. Suka banget pujian. Mau mukanya kayak apalah, bodinya nggak berbentuk, tapi harus tetap dipuji. Yang kedua adalah quality time. Suka ketemu. Kalau ketemu nggak bisa jauh-jauh. Harus telepon, WA, video call, dan sebagainya. Nggak bisa tuh RDR. Yang ketiga ada receiving gift. Suka dikasih hadiah. Dia kalau ngambek, mau sengambek apapun, kalau dikasih hadiah, pasti dia diem juga. Yang keempat, act of service. Suka dilayani. Kayak naik motor mau dipakein helm, naik mobil dibukain pintu, mau makan ditarikin kursinya, dan sebagainya. Yang kelima ada physical touch. Suka disentuh. Ketemu harus gandengan, harus disentuh pipinya. Suka dipeluk, suka dicium, dan sebagainya. Makanya susah mengasihi zaman sekarang. Apalagi pacaran di zaman sekarang. Harus tahu bahasa kasih pacar kita. Salah sedikit saja bisa putus kita. Begitupun dengan mengasihi sesama kita. Harus tahu love language-nya. Kayak ada sesama yang suka dipuji, diperhatikan, ditanya udah makan belum, mau kemana, dan sebagainya. Ada orang yang suka ketemu, harus ngumpul setiap waktu, baru dibilang mengasihi sesama. Ada orang yang suka dikasih hadiah, dikasih bantuan, dikasih uang dulu, baru dibilang sayang. Ada orang yang suka didahulukan dahulu, diutamakan, dihormatin, dan sebagainya. Macam-macam jenis lah orang yang beda-beda cara penanganan dan pemberian kasihnya. Yang kadang kita sendiri pusing mikirinnya. Kecuali yang receiving gift ya, atau dikasih hadiah. Saya rasa semua orang suka, atau kebanyakan pasti suka dikasih hadiah. Baik berupa barang atau uang. Seolah-olah hadiah itu bukti cinta sesama kepada sesama yang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Yesus sendiri atau Allah sendiri? Dari kelima bahasa cinta itu, mana yang Yesus suka? Apa love language-nya Yesus? Menurut saya, Tuhan suka semuanya. Tuhan suka dipuji dengan cara berdoa, bernyanyi, seperti saudara-saudari kita orang Kristen yang beribadah dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bernyanyi dengan band, loncat-loncat, bergembira, berteriak haleluya, amin, dan sebagainya. Tuhan juga suka dikasih hadiah dengan cara kita beramal, menyumbang kolekte, APP atau IKK, dan sebagainya. Tuhan juga suka dilayani dengan kita jadi misdinar, petugas liturgi, anggota KUR, DPP, DPS, dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya ini sih ya,
Tuhan lebih suka dengan quality time, berkumpul bersama Dia. Entah dalam doa, dalam misa, dalam ibadat, dalam renungan seperti ini, dan sebagainya. Yang menunjukkan keintiman kita bersama Tuhan Yesus sendiri. Makanya Tuhan itu paling senang kalau kita ke gereja. Gereja penuh, memuji nama Tuhan, melayani Tuhan dan memberikan kolekte, dan berkumpul bersama saudara-saudari kita seiman. Seolah-olah bila Tuhan ada di gereja, pasti melihat kita dengan bahagia. Karena kita berkumpul bersama saudara seiman, rukun, kompak, tentram, damai, sehingga Tuhan dapat melihat dengan nyata bahwa kita benar-benar mengasihinya, mengasihi Tuhan kita, dan mengasihi sesama kita. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin Tuhan tidak terlalu mempermasalahkan apa love language kita, apa bahasa cinta kita, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan kita, bagaimana cara kita mengasihi sesama kita. Yesus hanya ingin kita mengikuti perintahnya, yaitu saling mengasihi. Untuk caranya terserahlah. Yesus nggak ribet orangnya. Dan sama seperti Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang tahu kita murid Yesus, ya karena kita saling mengasihi. Itulah identitas kita sebagai orang Katolik. Maka Bapak Ibu, marilah hari ini kita melaksanakan perintah Tuhan itu. Dan perlu diingat, ini sifatnya perintah. Bukan pilihan, bukan saran, bukan nasihat, tapi perintah. Dan sifat perintah adalah wajib hukumnya untuk kita orang Katolik. Bagi kita murid-murid Yesus. Maka dari itu, Bapak Ibu, marilah setelah menonton tayangan ini, marilah kalau kita ketemu suami, istri, anak, orang tua, saudara, tetangga, dan sebagainya, katakan atau lakukan kepada mereka bahwa aku mencintaimu. Dengan demikian, kita telah melakukan perintah baru bagi Tuhan, yaitu supaya kita saling mengasihi. Sama seperti Tuhan telah mengasihi kita, demikian pula kita harus saling mengasihi. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.